semuanya, kembali lagi bersama saya perawat terampil. Jadi pada video ini, saya akan membahas soal uji kompetensi di 3 keperawatan. Dengan soal sebagai berikut. Soal maternitas yang pertama. Di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan datang seorang ibu hamil berusia 24 tahun dengan G1P1A0 pada trimester ketiga kehamilan. Selama kunjungan prenatal, perawat selalu memeriksa denyut jantung pada bayi. Berapa frekuensi denyut jantung janin yang normal? A. 180 kali per menit. B. 100 kali per menit. C. 150 kali per menit. D. 80 kali per menit. Ayo, lebih dari 180 kali per menit. Jawabannya adalah C. 150 kali per menit. DJJ normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Pada kondisi gawat janin, DJJ kurang dari 120 kali per menit atau 160 kali per menit. Jika DJJ 100 kali per menit, pada trimester 3 perlu mendapatkan perhatian karena mengindikasikan kelemahan pada DJJ. DJJ di atas 180 kali per menit adalah kondisi patologis yang mana menunjukkan bahwa janin mengalami distres. Jadi strategi dalam mengerjakan soal nomor 1 fokus pada subjek yaitu denyut jantung janin normal pada trimester 3 kehamilan. Pikirkan tentang fisiologi yang berhubungan dengan perkembangan janin. Soal maternitas yang kedua. Di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan datang seorang ibu hamil berusia 25 tahun dengan G1P1A0 pada trimester kedua sedang memeriksa kehamilannya di poliklinik. Apakah hasil pemeriksaan abnormal yang memerlukan tindakan lebih lanjut? A. Peningkatan tinggi fundus uteri yang konsisten. B. Quickening. C. Kontraksi Braxton Hicks. D. DJJ 180 kali per menit. E. Frekuensi pernapasan lebih 20 kali per menit. Jawabannya adalah D. DJJ 180 kali per menit. Mari kita bahas per opsinya. Untuk yang A. Peningkatan tinggi fundus uteri yang konsisten adalah kondisi normal dengan bertambahnya usia kehamilan, maka akan disertai dengan penambahan TFO. B. Quickening adalah waktu pertama kali merasakan gerakan janin. Dengan adanya gerakan janin, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. C. Kontraksi Braxton Hicks biasanya terjadi pada usia kehamilan trimester kedua dan ketiga, dan ini merupakan kondisi normal pada kehamilan. D. DJJ 180 kali menit. Rata-rata DJJ 160 sampai 170 kali per menit pada trimester pertama dan secara berlahan menurun seiring dengan pertumbuhan janin mencapai 120 sampai 160 kali per menit. DJJ lebih dari 180 kali per menit menunjukkan tanda abnormal. Frekuensi pernapasan lebih 20 kali menit tidak termasuk indikator abnormal janin. Strategi dalam pengerjaan pada soal nomor 2 ini fokus pada subjek yaitu hasil pemeriksaan abnormal. Dengan mengetahui DJJ normal akan mempermudah untuk menjawab soal. Soal maternitas ketiga. Seorang perempuan berusia 27 tahun G2P0A1 datang ke klinik kebidanan untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilan. Ibu tersebut menjelaskan kepada perawat bahwa dia mengalami kontraksi yang tidak teratur. Perawat menyatakan bahwa pasien mengalami kontraksi Braxton Hicks. Apakah tindakan perawat yang tepat? A. Menganjurkan pasien untuk istirahat di tempat tidur. B. Menghubungi dokter. C. Mengatakan kepada pasien bahwa itu hal biasa dan sering terjadi selama kehamilan. D. Menghubungi ruang bersalin. M. Anjurkan pasien untuk mengurangi aktivitas. Jawabannya adalah C. Mengatakan kepada pasien bahwa hal itu biasa dan sering terjadi selama kehamilan. Kontraksi Braxton Hicks adalah kontraksi yang tidak teratur, tidak terasa nyeri dan dapat terjadi secara intermiten selama kehamilan. Kontraksi ini dapat terjadi dan normal pada wanita hamil. Selama kehamilan pasien dapat beraktivitas secara normal. Walaupun demikian pasien tetap harus mengurangi atau menghindari aktivitas yang berbahaya untuk janinnya. Strategi dalam mengerjakan soal nomor 3 yaitu perawat terlebih dahulu mengetahui bahwa
Kontraksi Braxton Hicks adalah hal biasa dan dapat terjadi selama kehamilan, dapat membantu kita untuk mengetahui jawaban yang benar.